Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar materi tentang teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Contohnya adalah, misal kalian tentu saja pernah melihat sebuah postingan di media sosial. Kemudian kalian memberikan komentar pada postingan tersebut. Komentarnya bisa berupa kritikan, pernyataan persetujuan, atau mungkin saran. Nah, komentar yang kalian sampaikan pada sebuah postingan itu adalah contoh tanggapan. Nah, secara pengertian, teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik, sanggahan, saran, atau pujian. Jadi, dalam teks ini kalian akan menyampaikan tanggapan kalian tentang suatu peristiwa atau fenomena yang sedang viral atau sedang terjadi di lingkungan kalian. Tanggapan yang kalian sampaikan bisa berupa pernyataan persetujuan ataupun penolakan tentang isu yang sedang hangat dibicarakan. Teks tanggapan memiliki struktur. Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi merupakan bagian awal teks yang berisi pernyataan umum tentang persoalan yang disampaikan penulis. Jadi pada bagian ini penulis akan mengenalkan atau menyampaikan topik yang dibahas dalam teks tanggapan. Yang kedua, deskripsi teks. Deskripsi teks berisi informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan dan yang menolak pernyataan. Ini adalah bagian inti pada teks tanggapan. Jadi pada bagian ini penulis dapat menyampaikan argumen-argumennya, baik argumen persetujuan ataupun argumen penolakan terhadap isu yang sedang dibahas. Yang ketiga, penegasan ulang. Berisi simpulan dari hasil mengkritisi masalah dari berbagai sudut pandang. Terkadang penulis juga bisa memberikan solusi berupa saran. Jadi penegasan ulang ini adalah kesimpulan yang penulis sampaikan dari argumen-argumen yang sudah disampaikan pada deskripsi teks ya, tentang isu yang sudah dibahas. Untuk memudahkan kalian dalam memahami struktur teks tanggapan, Ibu menyampaikan dan menampilkan sebuah teks berjudul Lanjutkan Pendidikan ke SMA atau SMK. Kita lihat bagian evaluasinya. Mungkin ada sebagian atau bahkan kebanyakan orang tua dan juga siswa SMP seringkali dibingungkan dengan pilihan ini. Terutama bagi siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan lulus dan harus menentukan pilihannya. Tentu untuk memilih akan masuk SMA ataupun SMK tidak boleh sembarangan. Nah, pada paragraf ini penulis mengenalkan bahwa topik yang dia bahas adalah tentang lebih baik melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK. Kita lihat bagian deskripsi teksnya. SMA memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan SMK. Salah satu kelebihan SMA adalah jurusan di SMA bersifat lebih umum dibanding SMK. Hal tersebut membuat murid SMA lebih bebas memilih jurusan saat kuliah sesuai dengan keinginan murid. Namun, karena jurusan di SMA bersifat umum, murid SMA tidak menguasai suatu bidang ilmu secara spesifik dan tidak dituntut untuk melakukan praktik kerja pada bidang pelajaran yang dipelajari. Hal tersebut membuat murid SMA belum memiliki keahlian khusus untuk bekerja. Jadi, pada paragraf ini, penulis menyampaikan apa saja kelebihan dan kekurangan SMA. Sama seperti SMA, SMK pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan SMK yang sangat menonjol jika dibandingkan dengan SMA adalah murid SMK dididik untuk siap menghadapi dunia kerja. Mata pelajaran yang dipelajari di SMK lebih spesifik dibanding dengan mata pelajaran SMA yang umum. Hal tersebut membuat murid SMK menguasai suatu bidang secara mendalam, baik dalam teori maupun praktik. Namun, pembelajaran yang fokus pada suatu bidang membuat siswa SMK tidak leluasa memilih jurusan saat ingin melanjutkan pendidikan ke universitas. Karena bidang pelajaran yang dipelajari saat SMK bersifat khusus, pilihan aman untuk diambil siswa SMK cenderung terbatas.
Nah, pada paragraf ini penulis menyampaikan apa saja kelebihan dan kekurangan SMK. Jadi dalam deskripsi teks, kita sebagai penulis akan menuliskan argumen-argumen kita, pendapat kita tentang isu yang sedang dibahas. Bagian terakhir, penegasan ulang. Dari penjabaran tersebut dapat kita lihat bahwa siswa SMA lebih diuntungkan dalam memilih jurusan di perguruan tinggi dan siswa SMK lebih diuntungkan dalam menghadapi dunia kerja. Dengan kelebihan dan kekurangan SMA dan SMK, siswa-siswi SMP dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Apakah ingin lebih bebas memilih jurusan di universitas atau ingin siap kerja dalam satu jurusan tertentu. Nah, di sini ditarik kesimpulan ya. Jadi pada penegasan ulang itu isinya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah baik SMA ataupun SMK memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan itu semua dikembalikan kepada siswa SMP ingin lebih memilih jurusan di universitasnya lebih banyak atau ingin lebih siap kerja dalam satu jurusan tertentu. Seperti itu ya struktur teks tanggapan. Selanjutnya adalah kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Verba itu adalah kata kerja ya, jadi dalam kalimat kompleks biasanya ada 2 kata kerja. Kita lihat contohnya. Nisa sedang belajar ketika ibu memasak. Di sini ada 2 kata kerja ya, yaitu belajar dan memasak. Kalimat pertama, Nisa sedang belajar. Kalimat kedua, ibu memasak. 2 kalimat ini dihubungkan oleh konjungsi ketika. Contoh berikutnya, ayah memasak nasi dan menghidangkannya di atas meja. Di sini juga ada 2 verba atau 2 kata kerja, yaitu memasak dan menghidangkannya. Seperti itu ya. Yang kedua adalah kalimat aktif. Kalimat aktif itu ada 2. Yang pertama, kalimat aktif transitif. Ciri dari kalimat ini adalah predikatnya berimbuhan menasal. Contoh, orang tua harus menemani anaknya saat menonton televisi. Kita lihat ya. Ini predikatnya berimbuhan me ya, menemani. Artinya, kalimat ini termasuk kalimat aktif transitif. Kemudian kalimat aktif intransitif. Ciri dari kalimat aktif intransitif, predikatnya berimbuhan ber, ter, atau ke-an. Contoh, lingkungan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ini adalah predikat ya. Predikatnya berimbuhan ber. Maka ini termasuk kalimat aktif intransitif. Kebahasan yang ketiga adalah kalimat deskripsi. Jadi pada teks tanggapan ada sebuah kalimat yang berisi gambaran atau sifat-sifat khusus dari suatu benda ya. Contohnya ini. Smartphone adalah alat komunikasi yang canggih. Jadi dalam kalimat deskripsi penulis akan menyampaikan sifat khusus. Di sini disebutkan bahwa smartphone itu alat komunikasi yang canggih, memiliki banyak kelebihan. Seperti itu. Ciri yang keempat adalah kalimat penilaian. Kalimat penilaian adalah kalimat yang berisi pernyataan kritik, saran, tanggapan, ataupun pujian. Contohnya, saya tidak setuju jika pelarangan siswa-siswi kelas 9 mengikuti ekskul diterapkan. Ini adalah kritikan ya. Kritikan tentang isu pelarangan siswa-siswi kelas 9 mengikuti ekskul. Kebahasan yang terakhir adalah kata tugas. Kata tugas terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kata depan. Kata depan contohnya di, ke, dari, bagi, dan lain-lain. Kata tugas yang kedua ada yang namanya kata hubung atau konjungsi. Contohnya dan, lalu, kemudian, tetapi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Yang ketiga kata seru. Contohnya wah, amboi, aduh, dan lain sebagainya. Itulah materi kita hari ini. Semoga mudah ya untuk dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.